Teori Kriminologi. Topik ke-66 dari 75 topik. Teori label dalam kriminologi, bagian ketiga. Frank Tannenbaum dengan konsepnya, Dramatization of Evil. Frank Tannenbaum terkenal dengan konsep, Dramatization of Evil. Inti dari pemikirannya adalah bahwa terjadinya kejahatan pada anak adalah merupakan dramatisasi tingkah laku nakal yang pertama pada anak. Dramatisasi ini berupa perlakuan khusus yang dilakukan oleh masyarakat dan perlakuan khusus ini bukan tanpa akibat pada si anak. Tannenbaum menyatakan bahwa semakin perbuatan anak ditentang dan diusahakan diperbaiki oleh masyarakat, seperti orang tua, kakak, polisi, pengadilan dan lembaga-lembaga yang menangani anak-anak nakal, maka semakin perbuatan ini berkembang menjadi kejahatan, mereka justru menjadi jahat di tangan masyarakat itu sendiri. Dengan perkataan lain, pemikiran Tannenbaum tersebut bisa dinyatakan sebagai berikut. Masyarakat mendramatisir arti tingkah laku yang salah dan pelakunya divonis sedemikian rupa kerasnya, sehingga si pelaku itu sendiri terpaksa merasa dirinya jahat dan berusaha memenuhi harapan-harapan negatif yang ditekankan kepadanya. Sebenarnya masyarakat bermaksud baik untuk memperbaiki si anak yang dianggapnya nakal, tetapi tanpa disadarinya, cara untuk memperbaikinya keliru. Si anak tidak semakin baik tetapi semakin terasing dari dunianya sendiri, yaitu dunia anak-anak yang akhirnya dia tidak melakukan kenakalan lagi tetapi melakukan kejahatan. Dalam konsep Tannenbaum disebutkan bahwa yang didramatisir adalah perbuatan nakal yang pertama kalinya dari si anak. Tannenbaum merasa bahwa pengalaman-pengalaman mereka tersebut seringkali cenderung menjadi dramatis daripada sebagai hal yang menghapuskan atau menghilangkan sifat-sifat buruk mereka. Lebih lanjut ia katakan bahwa proses yang menyebabkan timbulnya seseorang menjadi penjahat adalah ditandai oleh proses pembubuhan atau pemberian label, proses penetapan, proses identifikasi, proses segregasi, proses penggambaran, proses penegasan, dan pengembangan dari sifat-sifat yang sangat menolak. Proses-proses resmi, seperti proses dalam sistem peradilan pidana, tidak hanya cenderung mengisolasi mereka dari pengaruh-pengaruh konformitas, tetapi juga dapat membuat mereka lebih tergantung pada bantuan dan dorongan semangat dari kelompok penyimpang mereka. Komentar Tannenbaum berkaitan erat dengan perspektif simbolik interaksionisme dalam sosiologi yang menyatakan bahwa, 1. Organisasi sosial dan manusia adalah dua buah segi dari satu hal yang sama. 2. Konsepsi diri manusia harus dilihat sebagai hasil dari suatu proses yang terus-menerus, berkesinambungan, dari interaksi sosial, tidak sebagai suatu kesatuan yang statis dan pasti. Senada dengan pendapat tersebut, Cressey berpendapat bahwa penjahat, seperti orang-orang lain, harus dilihat sebagai suatu bagian dari jenis hubungan sosial dan nilai-nilai sosial di mana ia berpartisipasi. Cressey mendapatkan hal-hal yang pokok bagi dirinya melalui partisipasinya dalam upacara-upacara, rituals, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan, dan berbagai peraturan lainnya yang terdapat di sekitarnya. Personalitas, atau kepribadian, tidak dapat dipisahkan dari hubungan-hubungan sosial yang terdapat dalam masyarakat di mana ia berada. Edwin Lemmet dengan konsepnya Primary and Secondary Deviance. Edwin Lemmet berpendapat bahwa jika tingkah laku menyimpang tidak diberi sanksi yang negatif dan keras oleh masyarakat, dampaknya bagi pelaku penyimpangan akan relatif kecil. Mungkin sekali ia akan bertindak rasional dan menghadapinya sebagai suatu fungsi dari salah satu peran penyimpangan yang tidak diberi sanksi ini sebagai Primary Deviance. Reaksi polisi terhadap beberapa pelaku pelanggaran, di mana reaksi tersebut menghindari reaksi formal. Bagi kaum labeling, reaksi ini dianggap dapat menghilangkan dampak negatif, pencapan, bagi pelaku yang dapat mengakibatkan para pelaku semakin dekat dengan perilaku pelanggaran hukum. Sedangkan apa yang disebut oleh Lemmet sebagai secondary deviance, timbul bila perilaku penyimpangan masih terus ada dan respon sosial meningkat melalui hukuman sosial berupa penolakan-penolakan dan hukuman-hukuman berat, yang lambat laun mencapai puncaknya dan menjelma menjadi stigma atau label yang melekat pada pelaku penyimpangan. Label tersebut dirasakan sebagai noda oleh pelaku penyimpangan dan pada gilirannya pelaku penyimpangan tersebut akan berusaha menyesuaikan diri sesuai dengan label yang ada pada dirinya. Ekspresi dari hasil penyesuaian diri dengan label yang melekat tadi akan melahirkan perilaku penyimpangan lebih lanjut yang sering dinamakan sebagai secondary deviance. Pakar sosiologi Edwin M. Lemmet sangat berperan dalam merangsang studi sistematik tentang pelanggaran-pelanggaran aturan sosial. Dalam bukunya, Social Pathology, Lemmet mengembangkan suatu teori yang bersifat umum dan sistematis tentang perilaku sosiopatik atau perilaku menyimpang. Lemmet, dengan demikian, memusatkan perhatiannya pada suatu kerangka analisis tentang penyimpangan,
di mana tekadnya tersebut didasari oleh anggapan bahwa banyak sarjana yang dianggap gagal dalam usaha mereka untuk menetapkan atribut-atribut umum yang berarti tentang penyimpangan. Lemmet percaya bahwa teori sistematis tentang patologi sosial atau penyimpangan perilaku harus jelas dirumuskan sebagai sifat-sifat umum tentang gejala perilaku tersebut serta menunjukkan keterlibatan faktor-faktor sosial secara tepat dalam aktualisasi perilaku tersebut. Dalam pengantar, Social Pathology, Lemmet mengemukakan anggapan dasar dari teorinya. Lemmet mengatakan bahwa penyimpangan diakibatkan oleh bukan saja konflik kebudayaan, tetapi terlebih lagi oleh intensitas reaksi sosial terhadap berbagai penyimpangan dan perilaku sosiopatik yang merupakan perilaku yang tidak disetujui secara sosial. Dalam bukunya, Social Pathology, tersebut, Lemmet menunjukkan adanya hubungan pertalian antara proses stigmatisasi, penyimpangan sekunder dan konsekuensi kehidupan karir pelaku penyimpangan atau kejahatan. Diberi Kaab sebagai orang yang radikal atau terganggu secara emosional berpengaruh terhadap bentuk konsepsi diri individu dan penampilan perannya. Perspektif tentang labeling lebih menitik beratkan pada definisi-definisi tentang penyimpangan daripada perilaku menyimpang itu sendiri. Jadi perhatian kurang diberikan pada apa yang sebenarnya dilakukan oleh orang-orang yang melakukan penyimpangan, daripada bagaimana orang lain bereaksi. Menurut Netler, keuntungan perspektif labeling adalah bahwa ia membantu kita untuk melihat bahwa dalam kasus-kasus tertentu, orang lebih banyak memberikan tanggapan terhadap Kaab, label, daripada perilaku sebenarnya, dan dengan demikian ia justru menghasilkan perilaku yang sangat dibencinya. Dalam menjelaskan kriminalitas, Netler berpendapat bahwa perspektif labeling tidak terlalu menguntungkan. Secara khusus, perspektif labeling tidak berhasil untuk memprediksi atau menjelaskan perilaku kriminal, karena walaupun segala macam alasan dipakai untuk menangani respons terhadap kriminalitas sebagai penyebab kriminalitas, tetap tidak dapat menjelaskan bagaimana perilaku kriminal dapat dikurangi. Perangkat pemikiran baru paling populer yang digunakan para sosiolog untuk menjelaskan kriminalitas adalah sejumlah asumsi yang dikenal sebagai hipotesa labeling. Hipotesa ini sangat tergantung pada kepercayaan bahwa relasi-relasi sosial itu dibangun, di mana realitas didefinisikan dan diinterpretasikan sebelum dia menjadi berarti. Ini adalah suatu cara untuk mengatakan bahwa kita bertindak dalam rangka arti yang diberikan pada kejadian-kejadian daripada tujuan kejadian-kejadian itu sendiri. Dikatakan juga bahwa kondisi telah didefinisikan terlebih dulu sebelum kondisi tersebut ditanggapi. Bagaimana kita memberi tanggapan, atau respons, terhadap satu sama lain adalah fungsi daripada cara kita mengkategorisasikan diri masing-masing dan pentingnya arti yang kita berikan pada interaksi kita. Dari sudut pandang ini, maka, kriminalitas adalah sebuah kata, dan bukan perbuatan atau tindakan. Kriminalitas didefinisikan secara sosial dan orang-orang kriminal dihasilkan secara sosial dalam suatu proses yang mendorong orang banyak memberikan Kaab pada kelompok minoritas, di mana dalam banyak hal bahkan memungkinkan mereka memaksakan konsekuensi daripada labeling tersebut. Akibatnya, orang yang diberi Kaab, yaitu orang yang cacat, mungkin tidak bisa berbuat lain daripada peranan yang telah diberikan padanya. Teori labeling menekankan proses interaksi manusia yang menghasilkan adanya ciri dan penerimaan peranan. Penekanan terhadap pembentukan peranan mengundang perhatian cara perilaku dibentuk oleh ekspektasi orang lain yang berinteraksi dengannya, dan bagaimana persepsi kita tentang diri masing-masing diperkuat oleh label yang diberikan karena contoh perbuatan kita. Setelah peranan didefinisikan, maka sejumlah ciri disimpulkan. Kesimpulan-kesimpulan tersebut mendorong adanya persepsi selektif yang memungkinkan terjadinya kaitan antara berbagai perbuatan menjadi suatu Kaab yang berarti. Penekanan pada pembentukan peranan berarti kurangnya perhatian pada cara orang berperilaku dan bagaimana mereka mengkategorisasikan satu sama lain, berdasarkan bagian-bagian kecil daripada perilaku. Dengan demikian, kecenderungan para ahli teori labeling adalah menyangkal atau mengabaikan perbedaan-perbedaan cara orang bertindak dan menekankan penggunaan serta konsekuensi adanya kuasa untuk mengkategorikan. Dalam semua literatur, kecenderungan yang ada adalah menyangkal adanya perbedaan-perbedaan dan meragukan keabsahan serta kebenaran kesan umum tentang kelompok minoritas. Dengan adanya sikap tentang perbedaan, para ahli teori labeling merasa lebih mantap untuk membahas tentang perbuatan menyimpang daripada kriminalitas. Penterjemahan ini mengarahkan perhatian pada kenyataan bahwa kelompok mayoritas bereaksi terhadap kelompok minoritas dan hal ini berbeda dalam arti tidak memiliki kekuasaan karena adanya sejumlah kecil orang yang menyebabkan terjadinya penangkapan atau penahanan dan hukuman, daripada perbedaan itu sendiri. Sudut pandang demikian jelas bersimpati pada kelompok minoritas. Dengan demikian, pemikiran labeling sering disebut sebagai filsafat yang kalah atau lemah.
Salah seorang juru bicaranya, yakni Becker, 1967, mempertanyakan, pada siapa kita berpihak. Filsafat ini berorientasi pada pemikiran konvensional. Seharusnya diasumsikan bahwa perbuatan orang berperilaku menyimpanglah yang perlu dijelaskan. Sebaliknya malah dipertanyakan mengapa masyarakat umum bereaksi terhadap perbedaan sebagaimana adanya. Pengalihan pertanyaan ini mengubah konsepsi biasa tentang sebab akibat. Pemikiran labeling mengusulkan bahwa kekhususan orang lain tidak menyebabkan kita menganggapnya sebagai orang yang berbeda sebagaimana labeling menyebabkan kekhasan orang tersebut. Perubahan ini termasuk di dalamnya ciri-ciri labeling, menyebabkan teori ini menjadi menarik dan terkenal. Mereka yang berpihak pada hipotesa labeling membedakan antara primary deviance, perilaku menyimpang primer, yaitu perbuatan yang melanggar, dan secondary deviance, perilaku menyimpang sekunder, yaitu proses di mana reaksi masyarakat terhadap perbedaan awal dapat mengkonfirmasikan kaab yang diberikan pada orang yang berperilaku menyimpang. Diasingkan berarti menjadi orang yang terasing, dan sebenarnya membuat orang-orang tersebut lebih mudah bersatu dalam mempertahankan egonya, serta membenarkan interestnya yang lain atau aneh. Itulah materi ke-66 teori kriminologi. Channel Bernard Simamora tutorial ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, maupun masyarakat umum. Video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.